Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali bersama kami dalam channel YouTube Zulhi Sufi. Dalam yang part ke-7 ini, kami akan membuka mengenai bagaimana caranya kita menempuh alam jabarut selagi kita masih hidup di dunia ini, supaya nanti setelah kita meninggal, kita langsung sampai ke alam jabarut. Langsung saja kita tanyakan kepada tuanku. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana caranya tuanku supaya kita bisa menempuh alam jabarut? Apa ada ilmunya? Tolong tuanku jelaskan. Silakan tuanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa hari ini kembali di sini. Salawat bering salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat syafaat dan bertemu di beliau hari akhir nanti. Amin amin. Amin ya rabbil alamin. Kita jelaskan masalah agama lain sedikit dulu saudara Rizal. Setelah Nabi Muhammad lahir, agama lain tidak berhak lagi membawa umatnya ke surga. Hanya umat Nabi Muhammad di kala itu yang bisa membawa umatnya ke surga. Dan kita kembali kepada saat ini, termasuk sekarang Siwa, Wisnu, Brahma, Nabi Isa, Siddhartha Gautama, Dogen Kain, dia tidak bisa lagi membawa umatnya saat ini ke surga karena pintu surga telah tertutup. Dan dia hanya mampu 5% membawa umatnya menempuh alam jabarut. Nah, beruntunglah kita umat Islam 30% kita bisa menempuh alam jabarut. Nah, apalagi nanti kalau kita setelah bertemu dengan Khalifah Al-Mahdi, kita bisa masuk surga berjuang bersama dia. Nah, begitu caranya. Dan kemudian saya tegaskan di konten ini masalah keluarga Nabi Muhammad SAW. Anaknya si Fatimah dan saudaranya yang lain termasuk ayah ibunya sekarang berada di surga Firdaus bersama Nabi Ibrahim. Jadi andaikan ada umat-umat ini yang mengatakan ayah dan ibu Nabi Muhammad itu musyrik atau masuk neraka, ini hati-hati ini. Kalau tidak ada dalil yang kuat dalam Al-Quran, tidak usah kita bicara. Memang tidak ada dalil dalam Al-Quran seperti itu, saudara Rizal. Jadi jangan menyakiti hati Rasul. Kalau tidak percaya, saudara-saudara silakan pergi ke surga Firdaus, lihat dia sana. Nah, jadi ini hati-hati siapa yang mengatakan bapak dan ibu Nabi Muhammad ini di surga nih, di musyrik, di neraka, akan jaminan buat mereka ini. Hati-hati bicara seperti ini. Ya, masalah pertanyaan saudara Rizal, bagaimana cara menempuh alam jabarut di kala kita hidup di dunia ini ya? Ada 3 perkara saudara Rizal. Yang pertama, tidak makanan berdarah dan bersisik. Bukan kita mengharamkan ya, bukan. Sementara menjalankan ilmu ini harus seperti itu. Kemudian bangun tengah malam, sholat tahajud, kalau bisa mandi, baca zikir 1000 kali. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian salawat Nabi sebanyak 300 kali. Nah, ini saya ijazahkan, inilah hadiah buat yang menonton channel ini. Dan kemudian cara yang kedua ada. Nah, ini yang kita lanjutkan dulu. Bagi yang suami istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama 9 bulan selagi menjalankan ilmu ini. Nah, saya beri ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Penghulu rasa, nur golong, pewangunan, kibau rasa, rasa asa, rasa asi, rasa asu, rasa sejati, dan rasa sukma, sukma sejati. Allah. Baca ayat seperti itu, mudah-mudahan sukma lepas. Paling tidaknya kalau kita tidur, kita bermimpi. Nah, dan kemudian cara berzikir itu, lidah ini digantung ke langit, tutup mulut, matikan lampu, pejamkan. Kemudian bacalah seperti itu, hai darah, menujulah engkau jalan Baitullah. Begitu caranya. Nah, ingat ini ya. Yang kedua caranya, alif 30, dari alif sampai ya harus tahu kita semua asalnya 2 buah. Itu bisa langsung ke alam jabarut. Nah, ada cara ketiga, itu tergantung kemampuan kita masing-masing. Bacalah salawat Nabi sebanyak 500 kali sehari. Mudah-mudahan bertemu dengan Rasulullah, mintalah syafaat bersama beliau ya kan. Nah, itulah caranya. Nah, dan kemudian kita kembali ke masalah alif. Alif itu gambarannya suci datang, suci kembali. Nah, lurus pergi, lurus kembali. Itu kemana alif. Tapi alif itu kita ambil dari 4 kata. Alif itu yang pertama A, lam, I itu ya, fa, alif namanya. 4 hurufnya.
Ya, saya cuma bisa membuka saat sekarang cuma dua. Yang duanya mungkin kalau ada waktu dan konten lain insya Allah. Nah, apa itu A? A itu melambangkan kesempurnaan. A itulah jiwa. Nah, jiwa dengan ruh berbeda. Ini bedakan nih, jiwa dengan roh berbeda. Nah, kan itu. Jadi kalau ada konten selanjutnya mungkin kita usahakan membuka uzul asbab, apa yang jiwa, apa dan ruh, apa penyatuan, apa unsurnya di dalam Al-Quran. Nah gitu. Jadi ini harus dibedakan ya. Nah, kemudian lam, la ilaha illallah itu di dunia, di azalinya la ilaha illahu. Jadi yang ada di azalinya dulu la ilaha illahu. Kemudian la ilaha illahu minta sempurna di dunia menjadi la ilaha illallah. Itu cara penafsirnya. Silakan ini di konten ini di apa tuh dilihat. Inilah hadiah dari saya akhir zaman ini kan, dan akhir masa ini. Kamu mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada lagi saudara yang tanyakan? Ada tuanku. Ya. Apa tujuan sebenarnya tuanku membuka channel ini dan memberitahu mereka atau pemirsa? Ini kan soal ilmu tuanku. Jadi untung ruginya apa buat tuanku? Coba sedikit tuanku terangkan. Sebenarnya tidak ada tujuan saya membuka ilmu channel ini. Oh, saya ingin viral, tidak ada tujuan seperti itu. Oh, saya ingin uang, tidak ada. Alhamdulillah saya kerja nggak ada. Malah sibuk saya masalah ini. Sibuk saudara Rijal saya masalah ini. Tidak ada tujuan saya. Cuma ilmu ini telah lama saya pendam. Sudah 22 tahun. Ya. Umur 24 saya waktu itu telah dibawa mikrab ke langit. Dibukakan rahasia alam dan bertemu dengan Rasulullah dan dipeluk Rasulullah. Dibukakanlah ilmu ini semua. Jujur saya katakan di sini ya, percaya atau percaya itu silakan terserah Anda ya kan. Tapi saya simpan selama 22 tahun saudara Rizal. Ada kemudian sekarang datanglah perintah Allah untuk membuka ilmu ini. Saya tidak mungkin berani melawan perintah Allah. Ya kan? Jadi saya lakukanlah perintah Allah ini. Saya tidak ada tujuan tersebut, tidak ada. Cuma saya menjalankan perintah Allah. Saya laksanakan. Kalau Allah telah menyuruh saya berhenti, ya saya berhenti. Oh, nanti saya ingin dapat duit semacam, maaf, nggak ada. Kalau nggak dari dulu saya buka, ya kan, masalah ini. Sudah jadi guru saya dari dulu, tahu. Banyak orang yang belajar ilmu, saya tutupi ilmu ini. Karena ilmu ini tidak pantas. Apa untung rugi mas saya? Saya yang sibuk, ya kan. Enakan saya kerja, jelas gitu. Nah, dia yang beruntung sebenarnya masalah ini. Cuma ini bukan itu. Karena perintah Allah, saya laksanakan membuka. Anggaplah kenang-kenangan. Ilmu ini tidak ada dimanapun. Di kitab apapun tidak ada. Di zaman Nabi Adam tidak ada sampai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan tidak tahu masalah ilmu usul ini. Ini usul asbab ini. Lihat konten dari awal sampai sekarang. Yang cuma Ahmadiyah aja yang bukan usul asbab. Selebihnya itu usul asbab. Kejadian alam semesta itu. Bukan Rasulullah tidak tahu saudara Rizal, dia tahu. Cuma waktu itu Islam itu baru, Islam itu agama baru. Jadi Al-Quran dulu, perkataan dulu. Nah, disinilah tugas saya untuk menyampaikan uzul asbab. Nah, kalau Allah telah memerintahkan berhenti, saya berhenti. Sebenarnya saudara Rizal, banyak yang uzul asbab yang harus saya buka. Masalahnya apa itu alif lam mim, alif lam ra, zal kita bula raiwa fi. Apa itu sebenarnya? Oh, berwarna pada kita Al-Quran bukan begitu. Kitab diri yang mana? Nah, ini banyak sebenarnya. Cuma kalau ada waktu saya buka. Tapi kalau perintah Allah telah sampai di sini, ya tidak bisa lagi saya buka. Saya cuma menjalankan perintah Allah, itu saja. Jadi tujuan saya buka channel ini, saya katakan sekali lagi, oh ini dia ingin viral. Salah Anda, salah saudara itu. Dia ingin punya uang, saya bukan sombong, sebenarnya nggak ada urusan. Ya kan? Nah, ini masalah ilmu satu lagi. Ilmu itu terbagi 3 saudara Rijal. Ya. Pertama ilmu kalam. Apa itu ilmu kalam? Al-Quran. Baca, wasami'na wa ta'na. Baca, dengar, pahami, tafsir. Itu ilmu kalam namanya. Nah, yang kedua ilmu gaib, ilmu makrifat namanya. Bergurulah kepada orang yang bermakrifat. Bisa dia tidak menempuh alam jabarut atau alam langit. Kalau tidak bisa itu hati-hati. Nah, itu dinamakan ilmu. Banyak sekarang para habib, para orang makrifat banyak punya ilmu itu sekarang. Ya kan? Karena umum. Nah, itu. Yang ketiga terakhir, ini ilmu para nabi dan rasul. Ini ya susah. Ilmu para nabi dan rasul ini
Hanya wali yang tertinggi yang bisa diberitahu, selebihnya tidak bisa. Nah itulah ilmu ini dibagi 3 asbab. Saya bilang tadi kan, jadi hati-hati dengan ilmu ini gitu. Nah ini yang saya sampaikan ini usul sebab ini inilah ilmu para Rasul-rasul dulu tidak tahu sebenarnya ilmu ini kecuali Nabi Muhammad SAW usul asbab itu. Kenapa? Ini ada nanti jangan bertanya ini Nabi sendiri tidak bisa memberitahu itu karena Islam baru masuk. Jadi Al-Quran dulu, perkataan dulu biar orang ini Al-Quran ini sinilah tugas saya untuk akhir ini untuk menyampaikan. Nah, ada lagi saudara katanya? Cukup kan? Nah, jadi kita akan lanjut di konten selanjutnya. Apa yang tadi saya bilang, saya juga tidak tahu rumus, mungkin masalah ruh dengan jiwa di ini dulu di alam kuning. Seharusnya saudara-saudara yang nonton channel ini bertanya, bukan saya di saudara-saudara komen dengan menghina pun tidak ada masalah, merendahkan tidak ada masalah itu. Seharusnya tanya, wahai Ustadz, bagaimana kita bisa menempuh alam kuning? Itu baru pertanyaan jeli itu. Bagaimana jasad saya bisa hilang di tanah, kembali ke asal muasalnya, ruh saya juga kembali ke asal muasalnya. Ini baru pertanyaan yang bijak seharusnya. Ini tidak gitu. Ini seharusnya kalau ada yang nonton channel ini, pikirkan baik-baik usul asbab, baca dari dulu. Kita itu dari alam kuning, kembali ke sana. Nah, itu kan. Hati-hati itu. Ada saya jelaskan satu lagi ayat. Kita ambil dulu ayat ini, Al-Baqarah 156. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya punya Allah, kembali kepada Allah. Ini jangan salah tafsir. Oh, kita dari Allah kembali kepada Allah. Itu salah benar. Salah itu cara penafsiran. Bukan begitu cara penafsir Al-Quran. Contoh, kita punya barang di lemari berupa tas, kita kembalikan kepada lemari. Jadi maksud ayat ini, punya Allah itu bukan Allah. Namanya kita punya Allah itu berupa kita ini benda, makhluk bagi dia, kembali ke alam kuning. Ini namakan saudara Iza, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Jadi sesungguhnya punya Allah kembali kepada Allah, bukan kepada sisi Allah. Tak akan berjumpa, hancur manusia. Manusia hanya setetes tinta. Cahaya Tuhan itu sebesar lautan, tidak akan bertemu. Nah ini hati-hati ini. Makanya tafsir Al-Quran ini tahu dulu ilmu yang teratas, baru kita bisa menafsirkannya. Begitu caranya. Insya Allah akan kita buka atau ruh dengan jiwa, apa unsur ruh dan jiwa nanti yang sebenarnya ya. Kita tutup dulu pengajian ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.